Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fauzi Hidayatullah dengan NIM 20383310157. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk organisasi perusahaan syariah. Di sini ada 3 poin ya. Poin yang pertama yaitu pengertian organisasi perusahaan syariah, kemudian bentuk organisasi bisnis dalam perusahaan syariah, dan yang terakhir yaitu jenis akad dan implementasi dalam organisasi bisnis. Baik, dari penjelasan yang pertama yaitu dari pengertian organisasi perusahaan syariah. Di sini yang saya baca dari definisi organisasi perusahaan atau syariah Islam juga. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan organisasi bisnis syariah itu keseluruhan koordinasi antar subsistem yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan usaha aturan syariah. Jadi dalam sistem berorganisasi itu harus saling berhubungan antar subsistem agar lebih mudah untuk mencapai tujuan usaha aturan syariah sesuai materi yang sekarang. Kemudian dilanjut dengan poin selanjutnya yaitu bentuk organisasi bisnis dalam perusahaan syariah. Di sini ada 3 poin ya. Poin yang pertama yaitu perusahaan perseorangan atau sole proprietorship. Yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan ini yaitu dimana dalam usaha itu hanya mencakup pada satu orang saja, seperti tempatnya atau dana modal ya, dari laba juga, keuntungan sama kerugiannya juga ditanggung sama satu orang. Nah, dalam organisasi di sini sering dilakukan oleh para usahawan atau usaha cewek untuk melakukan usahanya gitu. Jadi di sini tuh semuanya mencakup pada satu orang saja karena di dalam tuh tidak ada bentuk organisasi atau apalah seperti itu. Dan ini juga sering dilakukan atau sering dipraktekkan oleh para usahawan gitu. Kemudian poin yang kedua yaitu persekutuan dalam kurung partnership atau syirkah. Syirkah di sini syirkah di sini sesuai dengan sepengetahuan saya, syirkah tuh misal tuh contohnya gini. Ada seseorang yang mau membuka perusahaan. Ada 2 orang nih misal. Kemudian yang satunya nyediain tempat, kemudian sewa tanah. Terus yang satunya itu yang membeli alat-alatnya, modal-modalnya seperti itu. Nanti misal tambah berkembang tahun-tahun ke depan, nanti bisa dibagi dengan adil, harus dengan adil seperti itu. Dan ada juga yang nyedain tempat, kemudian nyedain alat-alat semuanya, kemudian temennya yang satunya itu tinggal yang yang ngejual gitu, yang melakukan penjualan seperti itu, transaksi jual beli seperti itu. Dan hukum syirkah di sini yaitu boleh-boleh saja asalkan jangan terang-terangan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang mudharabah. Mudharabah di sini yaitu hubungan antara 2 orang atau lebih yang salah satu pihak menyediakan modal kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk menjalankan bisnis mudharabah dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. Jadi sudah jelas seperti yang saya jelaskan tadi. Hampir sama dengan penjelasan yang syirkah tersebut. Dari hukum mudharabah sendiri yaitu boleh-boleh saja asalkan jelas-jelas gitu, adil seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu jenis akad dan implementasi dalam organisasi bisnis. Di sini ada berapa poin? Di sini poin yang pertama yaitu usaha perorangan. Usaha perorangan itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
Kemudian lanjut usaha pola kemitraan. Usaha pola kemitraan ini yaitu perjanjian antar perorangan untuk memadukan modal dan bakat mereka dalam sebuah bisnis. Jadi sesuai yang tadi kayak seperti akad syirkah, akad mudharabah seperti itu. Kemudian ya di sini dalam melakukan usaha pola kemitraan ini bisa menggunakan akad mudharabah, akad syirkah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kesimpulan yang tadi yang pertama yaitu perusahaan perseorangan adalah sebuah perusahaan yang dibangun oleh seorang untuk memperoleh keuntungan secara finansial bagi dirinya sendiri, sedangkan usaha persekutuan, partnership atau syirkah adalah kesepakatan dua orang melakukan usaha bersama untuk memperoleh keuntungan bersama. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian lanjut kedua yaitu dalam perusahaan perseorangan, seorang tersebut harus bertanggung jawab penuh atas risiko dan juga penanganan dalam usahanya. Sedangkan dalam usaha persekutuan, bentuk tanggung jawab ditanggung oleh orang-orang yang ikut bergabung dalam suatu perusahaan. Jadi kalau usaha perseorangan itu ditanggungnya oleh diri sendiri, kayak laba, keuntungan sama kerugiannya itu ditanggung diri sendiri. Kalau sebagian dalam usaha persekutuan, bentuk tanggung jawab ditanggung oleh orang-orang yang bergabung dalam perusahaan. Jadi kalau perusahaan kemitraan itu ditanggung oleh dua orang tersebut dalam lingkup organisasi itu, dalam melakukan usaha itu ditanggung oleh dua orang tersebut. Jadi seperti itu. Entah ya kecuali nanti ada gempa misalnya, itu bisa didiskusikan sesama gitu nanti. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Afwan minkum.